Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustazat al-a'izzah, para ibu nyai, para kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, khususipun keluarga besar Allah yarham Kyai Ali Maksum lan umumipun Bani Munawwir ingkang kawula hormati, para wali santri, mutakharrijin, mutakharrijat, santri-santri teristimewa ingkang sami nembe khataman dinten menika, putra-putri Pondok Pesantren Krapyak, mugi-mugi manfaat menapa ingkang sampun dipun capai. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, kontrak kula istilahé Gus Bahak niki kontrak kula niki bagian cerita. Dadi sing ngaji Gus Bahak niku pun kontrake ngoten niku. Kula cerita mergo kula termasuk mutakharid saking Krapyak niki sing paling tua di antara semanten kathah ini. Gus Idris niku sak ngisor kula tebih niku. Teng mriki tahun 71. Lahire Dr. Hilmi. Kula niku sak ndurunge Gus Nukman, Allah yarham kakange Gus Idris. Keistimewaane Kyai Ali Maksum niku kula cerita mawon kae Pak. Niki ngekoli Kyai Ali, Kyai kula. Kula wingi ndugeni hajate Kyai Allah yarham Kyai Rasim Al-Fatih. Niku tiang-tiang pada cerita nek Kyai Rasim Al-Fatih niku kasihane Pak Ali. Pancen nggih. Kula nggih kasihane Pak Ali. Keistimewaane Pak Ali niku santri ini kabeh lumangsa dadi kasihane Pak Ali. Mergo Pak Ali niku kasihan banget kali santri ini. Nganti ora ana sing ngundang kiai ra ono. Kabeh Pak. Bapak. Niki khaflah niki khatmil Quran kalian khole Kyai Ali Maksum. Nek tengene Mbah Maksum mereka malah ditambahi khatmil Quran Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khol Mbah Maksum. Mriki Pak Ali menika ndhawuhi kula, ndhawuhi Kyai Nukman Pasuruan. Wis wafate ora mulut lah. Kole mulut. Mulane kol Rembang, kol Lasem, kol Pasuruan mulut kabeh. Kene kok gak mulut dhewe. Mergo Pak Ali pun mboten memberikan fatwa. No. Mulut. Jadi namanya nek peringatan khatmil Quran Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran terus Quran mlaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sing kepengin ngetutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kiai sing dikhoi. Jadi Quran menika mangke ahli Quran wonten mriki mangke ngajine kalih Gus Bahak. Sing padha mok nyritakno tok Quran mudhun tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi orang yang mengamalkan Quran pertama kali itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluqul Quran. Jadi ana Quran mlaku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut terus ngisor-ngisore warasahnya para kiai-kiai kepengin ngepas-ngepasno menika. Quran tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dimengerti, tapi diaplikasikan dalam kehidupan. Satu dan lain hal, agar orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa mendalami Al-Quran, bisa nyawang kiai saja, sudah cukup. Biyen niku karek ningali kiai, takok
masalah ngono-ngono itu takoki. Nek menurut Kiai Ali piye? Nek Kiai Maimun piye? Kiai Nur Salim piye? Ngoten mawon. Sing delok Quran ben kiai-kiai niku. Wong dadi lha ngomong sakniki kan sombonge ra karuan. Kita harus Quran, ndak usah kiai-kiaian. Langsung Quran hadis. Itu yang penting. Koyo yo. Ndek padahal gak iso paham Quran. Lumiyen mboten kiai niku didadekno man. Kaya zaman Kanjeng Nabi, kula kinten mangke Gus Bah bisa cerita banyak bahwa dulu itu tidak semua ngalim itu sahabat Kanjeng Nabi tidak semua ngalim. Jadi kiai-kiai kaya Kiai Ali menika rumiyin di dalam intern pondok sebagai pengajar dan pendidik, di luar sebagai dai. Dai bukan hanya ngomong ngeten iki, tapi dengan perilakunya, dengan akhlaknya. Dan itu yang kemudian menjadi masyarakat pesantren. Masyarakat pesantren itu adalah masyarakat yang dekat dengan kiai pesantren. Niki wonten profesor-profesor iki, patah niki. Profesor Hamam, profesor di sing calon rektor banyak profesor dokter. Niki kula kan mangke sampean teliti, kula mboten teliti, kula kira-kira tok ngilmu kula ngilmu kira-kira ora tau sekolah. Rumiyin niku kiai-kiai pesantren menika luar biasa. Kiai pesantren menika bagaimana caranya mendidik umat, ndakwai umat itu sehingga umat itu melaksanakan keberagamaannya itu tidak merasa seperti sedang melakukan keberagamaan. Mumet cek ora iki apa bahasane? Bahasane Gus Bah. Entah mulainya kapan, kalau kira mulai Wali Songo itu mentradisikan pesantren-pesantren seperti itu. Lalu ada santri, lalu ada masyarakat pesantren. Sakniki jenengan nek tenggene desa-desa, mbah saiki mbah isih ora, mbiyen wong nek teng desa-desa itu ngormati tamu, apik karo tangga, seneng tulung-menulung, kesederhanaan dan lain sebagainya. Niku wong desa sampean takoki dalile apa mboten ngerti. Janji sampean mertamu teng desa mesti dihormati. Durung takoki apa-apa wis disugoi wedang. Minimal teh pahit. Sak duwene tokno kabeh. Gedang kluthuk sing isine pirang-pirang tokno. Pokoke nggo hormat tamu. Nek sampean takoki wong desa, sampean ngormat tamu koyo ngene iki dalile apa? Biasanya wong kutha takok dalil. Mergo wong kutha nek ketamonan ora kok terus nyugoi gak takoki KTP-ne sik barang. Nah dadi nek ning desa terus takok dalil. Ngono tamu kok hormati koyo ngono iku. Mboten ngerti dalile. Sing ngerti dalile santri-santri niku. Ngerti dalile. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Enggak santri. Desa mboten. Apa karo tangga nggih mboten ngedal dalile. Ora melok nenggoni omahe melok munggah nata reng barang. Ana wong kepaten kesripahan, ora ana sing ngumumno. Ibu-ibu nggawa tenong, nggawa gula, nggawa beras ngono itu. Dalile apa? Mboten ngerti. Niku sing mbok menawi namine agama sudah menjadi budaya. Itu budaya. Orang desa itu semua amaliyah agama yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi budaya. Apik karo tangga, apik karo dulur, urip sederhana, trimo ing pandung. Seterusnya lah. Rusaknya orang desa itu dirusak wong kutha. Loh ini terus terang saja, saya orang kutha. Nek sampeyan nek desa kabeh mungkin. Kula ni wong kutha, TV mlebu ning ngene terus
niki ngocah ngajar. Mulane kula nek kandha karo bocah-bocah enom. Bocah-bocah enom santri-santri sing ning kutha dadi Ansor, dadi PMI, dadi macam-macam niku. Kula kandhani, kowe aja mengkutak-kutakan diri. Jelei gak pantes. Wong kowe wong desa kok ngutak-ngutani celanane jin, sandale japit. Kiwa tengen ijo mbek abang ora pantes blas. Emeh gaya kutha ora pantes. Aku yo wong kutha jadi ngerti kowe ora pantes iku. Dadi wong ngutak-ngutani ora pantes aku ngerti. Milih kaos kaki ae lurik-lurik ngono iku. Iku selera desa. Terus kowe nek ning kutha, desakno wong kutha iku. Maksud kula desakno wong kutha itu budaya. Budaya yang timbul dari ajaran agama yang pelan-pelan ditanamkan oleh kiai-kiai sehingga tidak terasa menjadi budaya sehari-hari mereka. Orang kutha itu desakno. Ajari dia baik dengan tetangga. Pengkutha niku tanggane mati ra ngerti kok. Ajari mereka menghormati tamu. Mereka punya tamu ditakoki KTP sik. Lagi dibuka ilawang. Napa namine? Pagere dhuwur-dhuwur. Temboke iso dikeki pecahan kaca. Tengkutha niku. Ning desa pager ora ana. Mbok nek saiki ana niru wong kutha. Ning desa gak ana pager. Karena terbuka. Biyen kula tesih eling kula menangi kula tuwa dhewe teng mriki iki. Kula menang. Omahe wong-wong di desa niku teng sumure mawon setengah ning gone dalan, setengah ning gone omah. Timbone loro. Sing jero kanggo sing di omah, sing njaba kanggo dulur sing liwat mbok menawa kepengin ijik segala macam. Terus wonten kendi pirang-pirang ditata to mriki. Kangge nyediani sing liwat nek mbok menawa ngorong. Saiki ra ono kabeh. Bahkan ning desa sakniki pun pagere nggih dhuwur-dhuwur. Jarene niku omah sinetron. Berarti wong kutha njajah desa. Mulane kula provokasi bocah sing santri-santri sing ning kene kutha niku. Kowe aja katut wong kutha. Biyen kula diundang Harlah Ansor. Wah, ketua Ansore nganggo desi. Nganggo desi. Wah. Kula dikon pidato tak poyoki. La ilaha illallah. Kowe ngerti fungsine desi apa ora? Dasi iku kanggo wong-wong ning gone daerah sing ana musim dingine barang. Musim panas gak ana wong desinan ning kono. Mergo ora bakal masuk angin. Lah nek musim dingin kowe gak desinan, masuk angin. Lah ning kene tropis kok kowe desinan lha apa? Desinan nek jajasan lisan. Sumu aku karepmu dhewe lho kowe lho. Ndak jajasan barang aku batik ra enak. To nganggo klambi koyo aku mbek Gus Bahak ngene. Ora tumpuk wis. Desin. Dadi gaya kota karepe. Tapi konangan desane niki ora di desinan ora pas. Kula kok ngerti, kula wong kutha. Desinan iki mestine ngene lho, iki desinan mbok talekno ngono kok nek nyopot piye, kok kangelan kowe. Jadi kaya napa namine kiai-kiai Pak Ali niki sisa-sisa Laskar Pajeng. Muga-muga mawon iki generasi baru. Cah bocah aja leren untuk sinau. Nek sebariki memperdalam Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, lalu melaksanakan Al-Qur'an. Bantu orang-orang awam yang tidak tahu Qur'an untuk cukup melihat kamu sebagai pengejawentahan Al-Qur'an. Oh, wong Qur'an iku ngono nek karo dulur. Oh, wong Qur'an iku ngono nek karo bojo. Oh, wong Qur'an iku ngono ning gone masyarakat. Oh, ngono iku wong Qur'an nek didik. Oh, dan seterusnya. Tak dongakno kowe. Muga-muga dadi kiai-kiai sing pancen ngerti donya, ngerti akhirat. Ya, iki aku mau rasan-rasan karo Kiai Idris.
Saiki iki bocah pinter-pinter ngono ya Allah, nafsir Quran kok nganggo bahasa Inggris, masyaallah. Nek nafsir Quran nganggo bahasa Arab aku wis tau tuman aku nganggo bahasa Inggris, luar biasa. Nggo bariku bahasa Jerman, bahasa Perancis barang ya. Mulai kene wong pinter-pinter pirang-pirang. Jadi bariki memperdalam isinya Al-Quran, menghayati Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran. Sampean ini semua, iku nek gelem manut aku, sing tak ngandakno iku bisa menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia yang ruwet. Bisa. Minimal urunanmu paling akeh. Kenapa? Karena umat Islam itu konon di Indonesia ini mayoritas. Dan ini nek Indonesia terpuruk, tanggung jawab paling besar adalah umat Islam. Tapi kalau maju, kalau apik, orang Islam lah yang harus pertama kali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanggung jawab sampean niku nggawa Islam kan dari Quran, ya toh? Nah, itu untuk nanti bagaimana di Indonesia ini membantu masyarakat supaya jadi masyarakat yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wong Islame mayoritas, tapi sing korupsi ya wong Islam, sing fitnah-fitnahan ya wong Islam, sing sadu-saduan ya wong Islam. Nauzubillah min dzalik. Iki Islame metu kondin. Jelas orang metu ke Quran. Jelas. Para rawuh sedaya pun nggih kira-kira Gus Bak penakeh to. Jadi aku wis ngorong nih, Gus. Kesimpulannya omongan kula niki wau. Al-Qur'an dhuwur dhewe ngisor Kanjeng Nabi, ngisor nek kiai. Kiai sing ngerti Quran. Kiai sakniki kudu kiai yang. Mergo kiai niku macam-macam. Ana kiai sing produk pemerintah ya ana, kiai produk politisi ya ana, kiai produk pers ya ana, kiai sing produk sendiri niku. Wah niku sakniki rada laris niku. Mergo teng Jakarta niku wonten IKJ. Institut napa niku IKJ Kesenian Jakarta. Niku mengajarkan salah satu mata pelajarannya itulah adalah mata pelajaran akting. Dan ini lulus nanti sudah di bidang film. Nirutno wong melarat iso. Bahkan kanca kula Iklan Negara nirutno Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Niku film kiai pun niku. Dan niku sakniki niku kathah. Sing keluaran mriku niku bareng wis iso carane akting. Pun pemenah kok nirutno Gus Bahak. Nirutno Gus Idris iso. Sak watu-watuke. Akting. Jadi kiai ana sing produk pemerintah ning MUI biasanya. Kiai sing produk pers kula kelingan tembring tiang sing nyatut asmane Pak Ali niku bocah pinter tapi nuwakal ya. Niku jadi anggota KPU nek ora salah. Niku biyen kula ngantek ditimbali Pak Ali iki wong iki wong apa sih? Mergo kaene mengatasnamakan sekretaris Islam. Sekretaris Islam ono sekretaris barang. Iki. Dan iki diambake jadi anggota KPU diwawancarai wartawan. Duh, saudara mau wawancarai saya, sudah tahu namanya? Sudah siapa? Agus Miftah. Namanya eling. Agus Miftah. Bapak kan Agus Miftah. Loh ya, kurang lengkap. Nah, lengkapnya bagaimana, Pak? KH Agus Miftah. Tulis begitu baru wawancara ke saya. Sesuk metu ning koran KH Agus Miftah anggota KPU menyatakan. Wah, ngono. Iki
kiai produk pers. Mulane kula barang niku cedak karo wartawan-wartawan. Sampeyan nulis aku kok gas-gus iku. Kowe ngerti maknane Gus apa ora? Enggak tahu. Enggak tahu kok nulis-nulis. Tanya dulu. Apa Gus artinya? Gus itu artinya anaknya kiai sing urung pantes dadi kiai. Aku mbok arani durung pantes kiai. Loh, begitu ya? Iya. Takokno wae ngomong. Kowe gak tahu ning pesantren. Gus itu ya. Tapi bareng guri-guri ana fenomena Gusmi karo Gus Dur. Wes meneng ae ketok kok Gus kok luwih dhuwur timbangane kiai. Nek sesuatu aneh-aneh Gus. Ora apa niki kontrak kula nggih semanten niki mawon. Nah, selanjutnya mangke ya kita irengaken sareng-sareng Gus Bahak niki Gus sejuta umat. Mekaten nyuwun sewu Ibu Nyai, para kiai, kirang langkung pun nyuwun agung pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang pertama matur nuwun angsal gelar Gus Kiai. Dados pun sempurna nggih. Nggih, teng ngarsa para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Mbah Limakmum, sedanten mawon ingkang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, danten keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados critane Mbah Mus wau. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata kula nate dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong Gus, tapi kalau di mereka sing njopo niku babi, sing jero wedhus. Mereka jare malingnya itu sih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kathah mboten sekedar anekdot. Sementing kalau badhe cerita tentang zuriyah-zuriyahipun Bali Maksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten sedanten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Mbah Ali Maksum menulis Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau boten niat pamer, kalau ini pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Mbah Ali Maksum, Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jaro iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nak kiai kota walian, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privasine wong. Dados makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani qaum. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Ki kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Zofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim usai. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh. Niku alumni niku ilang. Awan-awan misalnya.
Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame jek dolanan. Pitik ku teng desa kan pacare kuatas, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Balik runtusan, pitike mboten kecekel. Akhirnya ngapunten Gus mboten sakit hormat, ngapunten mboten sakit. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepe seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiai. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri niku boten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Terian bapak sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing boten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine boten kecekel. Kemudian niki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafid sing hafalatil Quran. Kula pesen belajar niku belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Gua bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan plus buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kalau sebagai lelaki ini masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, mbahnya mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya orang sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah, itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi. Itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah, ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun. Kaf tasbihnya dibuang dan itu ablag lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah. Kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng narukan gitu yang jangkar kulo ke kata. Karena ya saya ada pernah Pak D, Pak Ali. Kulo gitu tiap hari teng Tegal gitu. Malam pun terencanakan ambek uzlah jadi kulo niku pun matur Gus Afif. Niki kontrak kulo pun bar kita Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiang ngeten iki yo rodok masalah saja. Jadi kita bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab, ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa tuh. Kalau sekarang enggak, banyak ngarang pulau kan moco.
Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong. Di hallnya Bapak itu saya tiap hallnya Bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkarane tiyang NU niku ora usah diundang wis teko. Mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti sowe ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah buncahe beling-beling bisa roi sithik nekani hall. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan di antara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir di antaranya lewat Ki Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Ki Rafiq bin Mansur bin Ki Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya senang karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan. Akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya, bahak di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa. Kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudir fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna Huzati lau akhbaroka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan aproban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabilir Boyo pernah cerita saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita hamalatul Quran hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Qur'an, kunna utinal iman qoblal Qur'an. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Qur'an sehingga iman kita mantep. Baru belajar Qur'an. Fana ta'allamuha asro'aya asro'aya. Dulu kalau mengistilahkan Qur'an memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly. Dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Allah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah ilal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidun nama. Karena peristiwa itu.
Baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah, hal-hal seperti ini misalnya, saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan. Saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasa mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustaz, kamu pengajar Quran, iya. Apakah kamu ngerti nasa mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta. Kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo. Sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum. Sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama. Sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji usalisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah. Bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan. Sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazanah yazunu sudah mutaaddi binafsih, jadi nggak perlu dibaca fala yuzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi'. Karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan. Meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim. Di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun. Harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Yang dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat asab. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaru anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai media mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula ni umat gelem. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak donga ya Allah, kula nu pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae.
Nak bener jari jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon. Kula abdun, kula kawula, kula nak donga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna wa saya. Lan kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak paham, Anda tidak bisa melakukan. Hifdzu kalil Quran wa al-hifdzullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar, itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa itu wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren, nggak disembelih itu tidak mau makan. Haram, padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Itu mau makan ayam tiren. Nggak salat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan melken babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak. Wah, fikih Indonesia itu hebat. Sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal, bukan yang meniku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali, kula panjenengan pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi, wis mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon. Piye logikane? Kok bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mukminan. Fakaifa sorol mukminu kafiron juga bihadhil kalimah, itu logikanya agak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, soro mukminan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir, juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusallimu, hatta tastanisu. Sehingga kamu merasa nyaman. Kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen ke duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih utang? Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang enggak akrab di jam istirahat. Tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya dolan di kiai yang tidak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istiqnasnya tidak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum. Pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngadani lari-lari, betul niat ngadani kiai-kiai. Harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman, istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga agak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliyah. Nah andai kan kita, ya tadi, Dawe Mbah Mus,
Kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus mriyang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal niku nak Jumatan teng mburi. Mbah Sahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar beliau keluar dari mobil serenane niku. Miyos terus salat terus kundur. Kulo dulu ya janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib. Jangan iso bayangno khutbah teng ngarepe Mbah Mus, terus kula munggah ngeten nyekel tongkat, usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya? Akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh, mbotenan Bu. Jare wong akeh ora rada iso ngaji. Kula nek Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe ge cerita kula, matur nuwun Gus, pokoke nek pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Stanis. Pun niki kula maos terakhir niki Pak niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris. Niki cerita kemarahanipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kulo cari ya saya ulang lagi dalil padannya kulo cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun kata beliau apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbah Mus tadi ada orang itu debat wiridan itu sunat atau ora dalile piye. Terus ada orang yang provokasi gini kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan cek bid'ah cek ora wong kok ora oleh eling Allah wis gak usah dalil-dalilan. Jadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bersolat, ora tahu, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Mureng-mureng tiyang niku. Akhire anggar bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara bangun mboten dalil-dalilan. Lah niki nah cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wa inni bima ahmidu min laqabi kiai amru wa usadditu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tariklahu ila ziyarat. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada bab babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi. Baca banyak lah yang saya baca, termasuk membaca kitab-kitab mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa
baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Mungkin kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah kan. Nanti yang enggak pati pinter ya spesial mandi junub. Enggak apa-apa, yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu enggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang enggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu raka'atain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus, maknanya Al-Ibris itu emas yang kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahu wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yahulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal mani'un liya'lamu fi ayyi mauqifil hum. Terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon, kalau buatan menangi Bali tapi nate person, nate ngertos pas beliau rawuh di bahasa saya di Pernambah Pulau tenggene Al-Wahdah teng Lasem. Pulau kecil itu menangi Bali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sihotis sholawat, dengan barokahnya sigot sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sigot sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabbul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah syarat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis syarat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai, ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin rangno
Sepatus ini masih terjaga. Seniki kula nyuwun sangat, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim gadah bapak namanya Mbah Nur Sambu. Kula niku sepuhe niku seneng uzlah. Kula niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen ya. Saya itu termasuk orang yang pengen jauh sekali terganggu kalau sering ada acara-acara malah nih mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Zaki napa Gus Ilmi Mus wayahe nyai, wayahe ngaji mulang kitab mbah iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah izin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari laduni benus. Soale repot. Terus niki boten niat menapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini masih dalam acara haul ya, peringatan haul dari Kiai Haji Ali Maksum. Dan ini kali ini tidak bersama dengan Gus Sofur dan juga Gus Maftuh Abi Gebril ya, tapi kali ini itu bersama dengan Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri ya. Yang mana tentunya Gus Baha kali ini itu setengah digojlok ya. Setengah digojlok itu dalam artian dikerjain oleh Mbah Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Karena apa? Karena beberapa yang disampaikan oleh Gus Mus itu nanti ditunjukkan, nanti akan dijelaskan oleh Gus Baha. Nanti akan dijelaskan oleh Gus Baha. Jadi semacam dikasih PR langsung ya, ditembak oleh Gus Mus. Gus Baha itu diminta untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Gus Mus. Nah tentunya yang di sini tentunya adalah mempelajari ataupun memperingati haulnya Mbah Ali Maksum. Kita mempelajari bagaimana Mbah Ali Maksum, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau, bagaimana manhaj beliau, bagaimana ijtihad beliau, bagaimana keunggulan beliau di dalam nahwu dan sorof dan beberapa hal lainnya, termasuk dalam hal ini ke sanad ya, sanad dari Mbah Ali Maksum. Kemudian ada mengenai tradisi, bahwa Islam itu sudah menjadi tradisi, sudah menyatu dalam budaya. Islam itu dibawa oleh Wali Songo dan lain sebagainya sampai ditanamkan kepada para kiai-kiai, kepada masyarakat, itu sampai mendarah daging, dalam artian sampai menjadi tradisi atau sampai menjadi budaya. Nah ketika budaya agama ini sudah menjadi budaya, maka akan muncul suatu kearifan ya, atau keunikan ataupun ya kebijaksanaan dalam beragama. Yang mana dulu itu di desa ada tamu misalkan, itu masyarakat tanpa mengetahui dalilnya itu sudah menjamu tamu, memuliakan tamu. Nah kalau orang kota beda, orang kota itu beda, agama tidak menjadi budaya, jadinya agama itu menjadi apa istilahnya ya, semacam hal yang perlu dilakukan lagi, perlu dicarikan dalilnya baru dilakukan. Nah, itu menjadi suatu hal yang kurang dalam hal bermasyarakat, itu menjadi kurang. Tetapi juga dijelaskan oleh Gus Baha bahwasanya suatu kebaikan, misalkan menyapa, itu bisa menjadi suatu kebaikan dan juga bisa menjadi problem. Dalam artian gini, di masyarakat desa, di desa atau di desa lah pokoknya, bukan di kota. Kalau di desa itu menyapa itu setengah diwajibkan ya, ketika bertemu dengan orang itu setengah wajibkan. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai sebuah keramahan. Tetapi kalau di kota itu menyapa itu kadang menjadi problem, dalam artian problem itu mengganggu privasi orang lain. Nah itu perbedaan seperti ini itu menjadi, karena ini memang perbedaan tradisi ya, bukan perbedaan istiadat, bukan perbedaan apa, tapi ini lebih perbedaan tradisi, yang mana tradisi kota dan desa itu berbeda. Tetapi nggak masalah, yang tadi dijelaskan oleh Gus Baha itu tentunya ada masing-masing itu mempunyai keunggulan masing-masing atau mempunyai kelemahan masing-masing. Dalam artian ada efek baik ya, ada efek tidaknya, seperti halnya bertamu itu kan katanya menyambung silaturahim itu tentunya bagus, baik. Tetapi ketika kita bertamu kok dalam momen-momen tertentu yang tidak pas, apalagi seorang guru menyambangi atau bersilaturahim pada santrinya dalam waktu yang tidak pas, itu setengahnya itu mengganggu. Makanya Gus Baha itu tidak sering bertamu, ataupun tidak ya kurang setuju jika sering-sering bertamu.
Nah, itu menjadi suatu manhaj, suatu ijtihad masing-masing. Apakah mau bertamu, memuliakan tamu, kemudian bertamu dan lain sebagainya, itu terserah masing-masing, yang jelas mempunyai dasarnya masing-masing. Dan kemudian dijelaskan pula oleh Gus Bah mengenai bahwasannya Islam yang ada di Indonesia ini sudah mendarah daging ya, bahkan sampai orang yang mau mencuri saja itu masih mempunyai mazhab ya, masih mempunyai tahu hukum halal dan haram, bahwasanya ketika mau mencuri kambing itu ya lebih baik daripada mencuri babi, karena mencuri kambing itu masih halal halal, kambingnya itu halal. Tapi kalau misalkan mencuri babi itu ya babinya haram dan sebagainya, padahal ya mencuri itu ya sudah haram gitu kan. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Tentunya banyak kesalahan, mohon maaf gitu teman-teman. Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar untuk masukannya. Dan terima kasih, kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Dan tentunya semoga kita bisa diberikan rezeki yang berlimpah dan bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.